Ya, tapi sindiran dari P3 kepada Partai Demokrat ini bagi saya itu luar biasa gitu. Karena mengatakan bahwa partai kami bukan partai kos-kosan, itu kan artinya kalau kita bicara soal kos-kosan gitu ya, kita kan jadi teringat dengan mahasiswa gitu, yang suka ngekos gitu. Atau pegawai pekerja yang magang gitu, yang masih ngekos. Itu kan mirip sama AHY gitu ya. Belum bisa kerja, masih mahasiswa, masih belajar. Kos-kosan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang luntang-lantung ke sana kemari, gak laku-laku. Ya karena cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Demokrat. Karena AHY ini udah kemana-mana gitu. Udah ketemu dengan Surya Paloh, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, tapi Demokrat masih belum jelas akan koalisi sama partai yang mana. Sementara satu-satunya partai yang belum ditemui oleh AHY yaitu PDI Perjuangan. Ini ibaratnya AHY masih dalam perjalanan, masih on the way, tapi sama PDIP udah ditolak duluan. Udah enggak katanya. Susah kita untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Nah, setelah penolakan dari PDI Perjuangan, hari ini Golkar juga menyampaikan penolakan yang serupa. Golkar tidak bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat. Ini kan menunjukkan gitu ya, betapa Partai Demokrat dan AHY ini benar-benar nggak berharga sama sekali. Ya apalagi melihat cara-cara mereka itu sangat gak etis sekali. Karena melalui Syahrial Nasution, Partai Demokrat mengajak Partai Golkar untuk keluar dari koalisi KIB dan kemudian membentuk koalisi dua partai saja. Golkar dan Demokrat. Udah kayak iklan KB itu. Dua partai cukup. Ya tapi Syahrial Nasution ini mengajak Partai Golkar untuk keluar dari KIB lewat media gitu. Terbuka di muka publik. Ini kan gak etis sama sekali, gak serius gitu. Ibarat teman kalian yang goda-godain cewek lewat kolom komentar. Gak serius, gak punya komitmen gitu. Sama kayak Partai Demokrat ini. Gak punya masa depan. Cuma ngerayu-ngerayu aja dia. Apalagi setelah itu Partai Demokrat kemudian bercerita, bernostalgia soal kejayaan Partai Demokrat di masa lalu. Karena dua periode Presiden SBY memimpin Indonesia itu selalu bisa berkoalisi dengan Partai Golkar katanya. Kita itu sudah sehati, satu visi, sudah klop, sudah kompak katanya. Ini Demokrat apa nggak nyadar gitu bahwa cerita di masa lalu itu sudah berlalu. Nah kenyataannya hari ini Demokrat kan partai yang nyaris terdegradasi. Lah kok pede sekali cerita soal masa lalu. Udahlah orangnya main-main gitu ya, nggak punya komitmen, masih membangga-banggakan dirinya sendiri. Ya meskipun saya ngerti gitu, kenapa Partai Demokrat ini mengajak Golkar untuk keluar dari KIB. Supaya apa? Supaya mereka bisa menego soal posisi cawapres. Jadi kalau misalkan Airlangga mau maju sebagai capres, ya cawapresnya AHY. Ya karena di mana-mana udah ditolak gitu. Sama Surya Paloh ditolak, sama Prabowo ditolak. Ini sekarang coba Golkar. Lah coba lucunya gitu ya. Demokrat ini kayak nggak sadar diri gitu bahwa yang butuh hari ini itu kan Demokrat, bukan Golkar. Kalau Golkar sih udah nyaman sama P3 sama PAN gitu. Udah punya tiket, udah bisa maju di 2024. Yang nggak bisa maju ini Demokrat gitu. Yang butuh ya dia. Lah kok malah ngajak Golkar keluar? Lah gimana ceritanya?
Itu kan ibarat kita punya rumah bersama dengan 3 orang teman gitu ya. Lalu kemudian ada orang lain, teman kita yang lain, nggak punya rumah gitu ya. Terus kemudian mau bikin rumah, tapi ngajak kita. Nyuruh kita yang bikin rumah bersama dia. Lah ngapain gitu? Kita kan sudah punya. Ini yang butuh ya dia gitu. Yang ngajak malah dia. Yaitu Demokrat itu memposisikan dirinya seolah-olah cukup berharga. Seolah-olah yang butuh itu Golkar gitu, bukan Demokrat. Padahal kan kebalik gitu. Aneh gitu. Makanya kemudian Aceh Hasan Sadzili dari DPP Partai Golkar itu kemudian menyampaikan mustahil untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Lalu kemudian kami harus meninggalkan P3 dan PAN gitu. Karena koordinasi 3 partai ini itu gak hanya soal tingkat elit, tapi sudah masuk ke daerah-daerah. Sudah masuk ke tingkat paling bawah, ke akar rumput katanya. Jadi bagaimana ceritanya kami harus keluar dari KIB? Ya meskipun kata Aceh Hasan Sadzili gitu ya, ya kita nggak menutup kemungkinan, nggak menutup peluang bagi partai lain untuk bergabung, termasuk Partai Demokrat. Kalau mau bergabung ya silahkan. Tapi kalau kami disuruh keluar dari KIB, ya buat apa? Lawang kami sudah bisa maju. Yang nggak bisa maju kan Demokrat gitu ya. Lah kok kami yang disuruh susah gitu. Ya dalam bahasa lain, Golkar pengen bilang gitu bahwa kalau Demokrat mau gabung ya silahkan. Tapi ya harus ikut aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh koalisi KIB. Oleh Golkar, P3 dan PAN. Jangan bikin aturan sendiri, jangan bikin kemauan-kemauan yang gak rasional. Yang coba memaksakan AHY maju sebagai calon wakil presiden. Itu gak rasional gitu. Makanya Golkar jelas tegas menolak ajakan Partai Demokrat. Enggak, kami nggak bisa. Lawang kami udah punya P3 dan PAN gitu ya. Nah, gara-gara godaan dari Partai Demokrat ini terhadap Partai Golkar yang coba mencaplok Partai Golkar atau mengambil Partai Golkar dari KIB, ini P3 marah besar. Karena P3 yang mendengar pernyataan Syahrial Nasution dari Partai Demokrat ini langsung mengatakan bahwa prinsip kami, prinsip koalisi partai kami adalah operasi. Bukan banyak pernyataan, bukan banyak bicara di media. Karena itu nggak akan efektif dan nggak akan ada gunanya. Ya itu mirip AHY gitu. Banyak tampil di media, ketemu Surya Paloh 3 kali, ketemu Prabowo, ketemu Airlangga. Nggak ada hasilnya. Ya sementara P3 sama PAN, sekali ketemu dengan Golkar langsung bikin koalisi. Beda sama AHY, kebanyakan bicara. Dan selain itu gitu ya, yang agak menyesakkan bagi Partai Demokrat adalah tamliha dari perwakilan Partai Demokrat, Partai P3 ini kemudian mengatakan bahwa partai kami ini adalah partai yang rasional. Koalisi ini adalah koalisi yang rasional karena partai kami bukan partai kos-kosan, bukan partai yang ada pemiliknya. Ini kan keras banget gitu. Partai kos-kosan siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Demokrat? Ya karena kan konteksnya dia sedang bicara kepada Partai Demokrat gitu ya. Dan kalau soal nggak rasional ya memang gitu. Demokrat ini nggak rasional memang. Lawang AHY itu maju di Pilkada DKI kalah, terus kemudian sekarang mau jadi calon presiden, calon wakil presiden. Di mana itu? Di mana logikanya gitu? Ya, tapi sindiran dari P3 kepada Partai Demokrat ini bagi saya itu luar biasa gitu, karena mengatakan bahwa partai kami bukan partai kos-kosan. Itu kan artinya kalau kita bicara soal kos-kosan gitu ya, kita kan jadi teringat dengan mahasiswa gitu yang suka ngekos gitu. Atau pegawai pekerja yang magang gitu, yang masih ngekos. Itu kan mirip sama AHY gitu ya.
belum bisa kerja, masih mahasiswa, masih belajar. Kos-kosan. Jadi Partai Demokrat menurut P3 ini partai kos-kosan gitu. Ya yang punya kos-kosan ya Pak SBY pemiliknya. Nah, AHY sebagai anak pemilik kos-kosan. Ini kos-kosan apa di Demokrat ini gitu. Sebulannya berapa itu ngekos di Demokrat gitu ya. Kos-kosan koruptor kayaknya gitu ya. Yang melatih orang untuk jadi koruptor mungkin gitu ya. Tapi saya maklum lah dengan P3 yang tersinggung dengan langkah Partai Demokrat yang sangat-sangat gak etis sekali itu. Maklum gitu, karena ya memang ngapain Partai Demokrat ini ngajak Partai Golkar yang sudah koalisi, sudah berkomitmen dengan P3 dan PAN gitu. Kalau mereka mau masuk bergabung ke koalisi ini, ya bergabung aja. Bukan malah ngajak Golkar keluar dari koalisi. Itu kan sama aja mematikan P3 dan PAN, mematikan langkah mereka gitu. Makanya kemudian P3 menganggap bahwa Partai Demokrat ini partai kos-kosan. Kos-kosan. Ya wajar aja sih kalau ngelihat dari data-datanya gitu ya. P3 sebenarnya dulu sebelum melakukan deklarasi dengan KIB gitu ya, Golkar, P3 dan PAN, sebenarnya Demokrat itu sudah diajak sama P3. Tapi AHY gak merespon, Demokrat gak merespon. Sampai kemudian gitu ya, AHY langsung potong kompas, langsung ketemu sama Airlangga gitu. Ini kan nyebelin banget gitu. Diajak baik-baik gak mau, malah mau ngajak Partai Golkar. Malah mau ngambil Partai Golkar. Sialan. Tapi begitulah nasib Partai Demokrat 2024 nanti, kayaknya ya mirip lah seperti 2019 gitu ya. Ya kalau PDI Perjuangan mengatakan sulit untuk bekerjasama dengan Partai Demokrat dan Golkar juga mengatakan tidak bisa untuk bekerjasama dengan Partai Demokrat, itu kan artinya satu-satunya peluang bagi Partai Demokrat untuk masuk ke dalam koalisi cuma sama Pak Prabowo gitu ya, sama Gerindra. Itu pun ya harus mau ikut aturan gitu. Nggak boleh mengajukan AHY sebagai cawapres. Ya kalau Demokrat tetap mau minta AHY masuk sebagai cawapres gitu ya, ya silakan aja koalisi sama PKS sama Nasdem. Mungkin bisa gitu ya, Anies AHY. Mungkin. Atau siapa, Andika Perkasa AHY. Tapi kalau ngelihat dari jalannya Partai Demokrat hari ini, mungkin 2024 ini ya dia tetap luntang-lantung lagi gitu ya. Dan bagi PDI Perjuangan itu sudah jelas sejak awal tidak bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat. Maka bagi partai manapun yang ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan tidak boleh mengajak Partai Demokrat. Atau kalau sudah mengajak Partai Demokrat, ya udah kita tendang aja, suruh keluar. Ya gimana gitu? PDIP sudah punya standar yang seperti itu. Jadi kalau misalkan koalisi KIB berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, gabung dua partai ini gitu ya, KIB dengan PDIP, ya otomatis Demokrat nggak bisa masuk gitu ya. Kalau misalkan PDIP dengan Prabowo Subianto misalkan, ini lagi-lagi Demokrat juga nggak bisa masuk kepada Gerindra gitu, otomatis karena ada PDIP di sana gitu. Jadi situasi ini akan jauh-jauh menarik kalau misalkan gitu ya PDIP langsung berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, sehingga Demokrat nggak punya pilihan lain untuk bergabung dengan KIB. Nah sementara di KIB ini P3 sama PAN udah marah sekali kepada Demokrat. Kebayang nggak orang yang coba mengambil Partai Golkar keluar dari koalisi, lalu kemudian dia pengen daftar masuk gitu, pengen baik-baik untuk masuk. Wah pasti dibully itu sama P3 sama PAN. Oh kamu dulu ya yang ngajak Golkar keluar, kamu ya. Sekarang kamu mau masuk ya, mau masuk ya. Gak tahu diri orang ini gitu ya.
Ya karena memang langkah Partai Demokrat ini apa ya? Emang nggak tahu jalannya gitu, nggak tahu alur koalisinya gitu. Ya gimana lawang ketuanya AHY? Ini terus terang gitu. AHY dibandingkan saya, mending saya jadi ketua partai. Masih bisa saya koalisi, masih bisa saya berpikir soal hal-hal yang rasional gitu ya. Ya minimal saya nggak akan mengajukan diri sebagai wakil presiden. Minimal gitu. Nah kalau AHY kan tetap ngotot, pengen jadi wapres, pengen jadi capres ya. Nggak laku gitu ya. Ya semoga aja gak ada partai yang mau menerima Demokrat setelah ini gitu ya. Semoga semuanya kompak untuk nolak gitu ya. Sehingga 2029 Demokrat secara otomatis gak bisa ikut pemilu karena gak ikut berkompetisi di 2024. Gak bisa maju di Pilpres gitu ya. Ya tapi akhirnya nanti enggak lah kayaknya kayak Prabowo itu kan apa ya? Bisalah menerima Partai Demokrat. Ya, yang penting jangan mau ngajukan diri sebagai cawapres. Ikut anak bawang aja lah Partai Demokrat. Aduh, kasihan sekali. Partai kos-kosan katanya. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.